Halo adik-adik, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Kak Andi. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sendi dan otot. Sebelum kita mulai, bagi kalian-kalian yang belum subscribe dulu ya, ditunggu loh, karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai belajar. Adapun materi yang akan kita bahas adalah otot, persendian, gangguan alat gerak, dan cara menjaga kesehatan alat gerak. Langsung saja, yang pertama adalah otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh hewan dan manusia yang berfungsi menghasilkan gerakan. Otot dapat memendek saat kita bekerja dan dapat memanjang saat kita istirahat. Berdasarkan jenisnya, otot ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan yang ketiga adalah otot lurik. Yang pertama, otot polos. Perhatikan gambar berikut. Nah, adapun ciri-ciri otot polos yaitu bekerja secara tidak sadar, terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelendong, dan yang terakhir terdapat pada organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, dan dinding pembuluh darah. Maka dari itu, saat darah kita mengalir, saat kita bernafas, sesungguhnya otot yang bekerja adalah otot polos. Jadi, otot polos bekerja tanpa kita sadari. Selanjutnya, otot lurik. Ciri-ciri otot lurik antara lain bekerja secara sadar, berbentuk seperti silinder, dan memiliki garis terang dan gelap. Selanjutnya, melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Yang dimaksud bekerja secara sadar yaitu otot ini bekerja atas perintah otak. Contoh, di saat kita ingin berjalan, maka kita bisa menggerakkan kaki untuk berjalan. Dan jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Adapun ciri-ciri dari otot jantung antara lain bekerja secara tidak sadar atau tanpa terkendali otak. Yang kedua, terdiri dari sel-sel yang bercabang-cabang. Dan yang ketiga, terdapat pada organ jantung. Nah, kenapa otot jantung dikatakan bekerja secara tidak sadar? Karena di saat jantung kita berdetak, maka akan berdetak sendirinya tanpa dikendalikan oleh otak. Otot memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga bentuk dan postur tubuh. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Materi selanjutnya yaitu tentang sendi. Sendi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi gerak. Yang kedua, sendi kaku, dan yang ketiga, sendi mati.
Langsung saja yang pertama, sendi gerak. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya suatu gerak, baik gerak satu arah, dua arah, maupun segala arah. Selanjutnya, sendi kaku. Sendi kaku merupakan sendi yang masih digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Dan yang terakhir adalah sendi mati. Sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Selanjutnya, macam-macam sendi berdasarkan arah pergerakannya. Ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan terjadinya pergeseran antar tulang. Contohnya, sendi yang terdapat di pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Contohnya, sendi yang terdapat di lutut dan siku. Selanjutnya, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan kita untuk bergerak ke segala arah. Sendi peluru contohnya terdapat pada persambungan antara tulang lengan atas dan tulang bahu. Selanjutnya adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan kita untuk melakukan gerakan memutar, yang mana ujung tulang satu mengitari ujung tulang lainnya. Contohnya adalah pertemuan tulang atlas dan tulang leher. Selanjutnya adalah sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan untuk melakukan rotasi, namun pergerakannya terbatas. Contohnya adalah sendi gulung yang terdapat antara ujung tulang telapak tangan dan ujung tulang ruas-ruas jari. Kemudian yang terakhir, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan melakukan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dengan pangkal ibu jari. Oke, sampai di sini dulu ya kita belajarnya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ya. Ditunggu karena subscribe itu gratis.